Semuanya sehat ya? Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ketua kelas mohon memimpin doa. Silakan. Ya, untuk mengawali pagi hari ini, silakan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih pada ketua kelas. Untuk yang berikutnya saya akan mengabsen ya. Mengabsen siapa yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Pertama Tika, Luis, Sai, Sita, kemudian Ika, Adel, Eli, Rezan, Banda, Kevin, Arik, Yoga, terus Arik, Vimal, izin ya, ke rumah sakit kakeknya atau siapa ini. Kemudian Kiki belum datang ya, masih perjalanan. Kemudian si Anam juga perjalanan. Terus siapa? Didit perjalanan, Ridho perjalanan sama Dana. Abdul dan Dana, Alwi juga ya. Ya lumayan banyak ya. Kita doakan teman-teman yang kemarin sedang berjuang untuk tes skill SSW semuanya bisa lulus dengan nilai yang baik. Pada saatnya nanti kalian juga akan mendapatkan giliran yang sama. Oke ya, saya mengingatkan untuk besok Jumat 2, 3 yang belum dapat slot ya. Teman-temannya yang lain yang belum tahu, tolong dikasih tahu. Plus Reza ya. Reza nanti kita buat akun nanti biar dipandu sama teman-teman. Kirimkan email ke WA saya ya. Email aktif ke WA saya. Oke, sebelumnya kita akan sedikit melemaskan otot tangan. Melemaskan otot tangan itu gimana? Ya, pramuka dong. Kamu pernah ikut pramuka nggak? Pernah kan? Kalau nggak pernah, sekolah mana? Nggak tahu, dulu nggak nasionalis seperti mana. Tepuk pramuka dulu satu kali. Sekali lagi. Kita referensi untuk pelajaran yang kemarin. Sambil tunggu guru pamong ya. Guru pamong tadi ada kepentingan dengan kepala sekolah, jadi sedikit agak terlambat. Saya mengulas, kemarin kita sudah mempelajari, menjelaskan ulang tentang apa itu wirausaha. Coba, wirausaha apa? Siapkah kamu menjadi seorang pengusaha? Siap? Siap? Ada yang belum siap menjadi seorang pengusaha? Berarti sudah siap semuanya ya? Sudah siap. Kita berharap dimulai dari pelajaran kemarin dan hari ini, bukan kemarin ya, kemarin lusa ya. Mudah-mudahan usaha kita diberikan kelancaran. Terus saya tekankan lagi, tidak ada usaha yang tidak ada kendala. Pasti semua usaha itu mengandung resiko. Apapun itu usahanya. Seperti yang tadi saya ngobrol ringan,
bahkan ada yang sampai disantet dan lain sebagainya. Itu adalah resiko dari berwirausaha. Karakter wirausaha yang pertama Punya mimpi. punya mimpi yang keras, yang kedua Tidak lambat. Tidak lambat. yang ketiga Tanggung jawab. fast respon, tidak lemot, tidak lambat dalam menerima kritik dan komplain. Tanggung jawab. Tidak fokus pada Kekayaan saja. saja. Jangan fokus pada kekayaan toh. Tidak buat lelah. Tidak kenal Tidak lelah. kenal lelah. Dedikasi yang tinggi. Ah, Tidak mental faktor kecil. tidak mengabaikan faktor-faktor kecil. Allah ini begini, besok-besok aja lah, besok-besok aja lah. Berikutnya, berbagi ilmu, jangan pelit ilmu. Karena awalnya juga kalian diberi tahu juga, kalau kalian sudah paham usaha tersebut, tidak boleh pelit ilmu. Tidak boleh pelit ilmu loh ya. Ingat itu. Kamu kalau sukses jangan pelit. Kalau sukses kamu tidak boleh pelit ilmu. Barang siapa yang menyimpan ilmu, sore akhirat kamu diminta pertanggungjawaban. Apalagi pelit harta ya, nggak boleh pelit ilmu aja nggak boleh. Pelit ilmu itu kan tidak mengeluarkan apa-apa. Pelit harta kan masuk mengeluarkan apa yang kamu punya. Pelit ilmu aja nggak boleh, apalagi pelit harta. Terus tidak mudah percaya kepada orang lain. Jadi setiap kamu membuat sketsa usaha, menjalankan usaha, dibilangi kiwimu, jangan langsung percaya. Harus kamu analisis. Tenan apa ora omongan ini. Faktor keberhasilan usaha. 1, Perencanaan yang tepat. 2, Visi-visi dan dedikasi. 3, komitmen. Komitmen yang tinggi. 4, Modal yang cukup. 5, SDM yang handal. 6, Semoga 7, Permintaan yang kontinu yang terus menerus. 8, Tampilan dan profil dan pengalaman. Jangan sampai kamu berwirausaha tapi tidak pengalaman. Banyak gagalnya. Rata-rata orang yang berusaha itu ikut orang dulu, rata-rata. Setelah dia paham, dia berdiri sendiri karena sudah pengalaman. Sama mungkin ada yang cita-citanya jadi kontraktor. Apa langsung tiba-tiba kamu garap diri? Berani? Kamu buka percetakan. Apa mungkin kamu langsung berani menerima order langsung tanpa pengalaman? Hasilnya jelek, ya kan? Mungkin yang apa? Dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya sesuai minat dan bakat. sesuai minat dan bakat. Terus yang berikutnya konsumen puas. kepuasan konsumen diutamakan, bukan hanya duitin tok. Berikutnya Tidak bersamaan ekonomi. ada sarana dan prasarana yang lengkap. Nah, kamu menjadi seorang desain usaha di percetakan, tapi nggak punya komputer, terus gimana? Cara ngerjakannya gimana? Itu harus dipikirkan. Terus faktor kegagalannya apa? Faktor kegagalan usaha Tidak Tidak terencana. rencana yang matang. tidak terencana dengan matang, moro-moro langsung buka. 2, tidak punya bakat.
kalau nggak punya bakat di bidang itu jangan buka usaha sesuai dengan minat dan bakat. 3. Kurang pengalaman. Kurangnya pengalaman. Hati-hati ya, kalau belum pengalaman jangan langsung buka usaha. Ikut aja orang dulu, nggak ada salahnya. Bahkan kemarin saya punya teman seorang advokat, itu nggak boleh tiba-tiba buka advokat langsung, nggak boleh buka apa kantor-kantor hukum itu harus coro Jawa itu harus nyantrik dulu. Nyantrik, ngerti nyantrik? Apa itu Pak Yanti Pak? Nyantrik ini kamu ngikut dulu di orang yang sudah sukses. Setelah itu minimal 2 tahun. Kalau pengacara dan si advokat itu, dia minimal 2 tahun ikut dulu di situ, baru boleh buka sebenarnya. Itu kantor advokat. Setahu saya seperti itu, teman saya. Terus berikutnya Tidak semangat. tidak semangat. Jadi pengusaha kok males-malesan. Alamat. Terus Kurangnya modal. modal nggak punya. Nah, modal ini nggak punya, modal ini nggak punya. Gimana mau usaha? Terus yang berikutnya Kurang sistem penawaran. sistem pemasarannya tidak bagus. Sudah waktunya lewat online, tapi kamu nggak pakai online. Kamu tetap pengennya door to door. Itu lama lah nanti lama. Terus yang terakhir tidak punya etos kerja yang tinggi. Saya yakin kalau etos kerja yang tinggi kalian sudah punya, karena nantinya akan ke Jepang ya kan. Etos kerja yang paling bagus itu di Jepang. Ini kalau berbicara di seluruh dunia, orang Jepang itu kerja nggak gemen-gemen. Orang Jepang kerja itu masuknya jam 8 ya. Dia jam 8.15 kadang itu sudah ada di tempat, sudah standby. Dia sudah nyalakan mesin, manasi mesin itu bukan pada saat jam 8 bukan. 15 menit sebelum. Kalau kita kan dimulai ya lagi toto gitu kan. Tapi kalau di Jepang tidak. Teknya jam 8 itu sebelum jam 8 peralatan apa itu sudah di Jepang nih, sudah dicumbi, sudah siap. Kayak kamu nanti cleaning building ya, pembersihan gedung. Peralatan apa aja itu sudah kamu tata sebelum kamu cek lock. Cek lock ini kartu itu sudah kamu tata. Terus pulang, jam pulang, itu toto semua untuk besok. Orang ditinggal perung gitu aja, tidak ditinggal. Indonesia kan rata-rata sesuk aja. Gitu besok mulai kerja nih, ini palu nih, ini aku pakai boleh kabel ini, mang dari siapa saya nggak ya, mulai rasi kerja. Paham ya? Terus tadi saya sudah memberikan satu pemantik, kalian membuat satu wirausaha apa yang akan kalian buat nanti. Kisi-kisinya seperti apa, tolong maju ke depan dan jelaskan kepada investor. Ini calon investor ya. Kamu eto-etoe gak kayak duit modal, gak kayak duit gitu. Kamu punya usaha apa, tunjukkan kepada kami. Kami siap memodali kalau penjelasanmu itu masuk akal. Siap ya? Langsung aja, Pak. Perkenalan dulu. Kenalkan, nama saya Ka. Saya akan menjelaskan keinginan usaha yang akan saya buat. Usaha apa? Ingin membangun CV dalam bidang pembangunan rumah. Dalam bidang pembangunan rumah. Berarti proper
properti, bisnis properti, bisnis yang sedang naik daun. Naik daun karena apa? Diincar tukang pajak. Pajaknya besar. Ya, lanjut. Alasannya karena saya pernah sekolah, karena saya lulusan dari teknik gambar bangunan Ah, dan saya ingin memanfaatkan ilmu yang pernah saya pelajari. ah. Dan saya tidak ingin hanya ikut bekerja sama orang saja, maka dari itu saya membangun usaha ini. Terus modalnya jelaskan sekalian. Modal yang dibutuhkan untuk pertama kali karena kekurangan dana, Hmm. jadi hanya bisa menyewa tempat untuk memulai usaha. Terus Yang kira-kira berapa yang dibutuhkan? Para investor ini siap mendanai ketika apa yang kamu presentasikan ini masuk akal. Mungkin sekitar Untuk satu rumah dulu. satu rumah 100 juta. 100 juta. Tipe berapa? 36. Iya. Kemudian itu dijual berapa? Keuntungannya berapa? Keuntungannya bisa Dari 100 juta itu modalnya keuntungannya berapa? mungkin 20%. 120 juta Ya. kalau cash ya. Kalian sanggup membiayai? Sanggup. Kira-kira itu berapa bulan pengerjaannya? 2 bulan. 2 bulan selesai. 2 bulan langsung laku, ada pemesan 20 juta cair. Mau nggak? Mau. Terus, apalagi yang akan disampaikan? Modal yang kedua, yang paling penting punya visi Nah, untuk menunjang prosesnya. terus, Balik modal kira-kira 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Karena kadang rame, kadang tidak, tergantung. tergantung pemasaran dan konsumen. Ya. Terus, Terus jika bisa berjalan dengan baik dan ada Lancar. hasilnya dan lancar, saya ingin membangun tempat sendiri karena sebelumnya menyewa. Dan yang kedua, saya ingin membuat tempat kursus untuk kursus gambar teknik untuk orang-orang yang ingin mengembangkan skillnya. skill dan bakat di bidang yang sama. Ya. Cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Berikutnya Sita. Kenalkan, presentasikan usaha kamu apa. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Sita Nurhazani. Di sini saya akan menyampaikan usaha yang akan saya lakukannya. Pertama, saya ingin bangun usaha studio foto atau self foto. Kenapa? Karena di sini self foto atau foto studio itu sangat menjanjikan, juga tinggi pemasarannya, terutama di kalangan anak muda sekarang ya. Apalagi kalau misalnya seperti acara-acara sekolah atau apa ya, Wedding organization ya, lah wedding intinya yang organization seperti itu. karena kan di setiap foto atau foto sendiri kan ada paket-paket makeup sendiri. Terus untuk modalnya perkiraan sekitar untuk self foto mungkin karena kecil tempatnya itu sekitar 50 sampai 100 juta. 50 sampai 100 juta. Siap mendanai kalian? Oke, sudah ada yang siap mendanai. Presentasikan apa kelebihan, terus kira-kira balik modalnya berapa, untungnya berapa. Untuk balik modal perkiraan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. Untuk kelebihannya semakin tinggi kualitas kameranya, insya Allah semakin semakin cepat ya orang-orang tertarik karena tadi kualitas kameranya semakin bagus, mungkin tempatnya backgroundnya
misalnya lengkap bisa semakin menarik perhatian konsumen. Terus apa lagi? Hasil usaha yang akan saya bangun ketika sukses nanti ya tadi ingin bangun rumah, contohnya ingin bangun rumah dan buka cabang mungkin dan menarik orang-orang yang Konsumen baru. ya konsumen baru dan buka usaha yang mana orang-orang yang tertarik dengan kamera, dengan fotografi bisa ikut. Berarti kamu persiapan juga alat-alat fotografi menjual juga nantinya begitu? Bukan? Saya menyiapkannya nanti Rental. orang-orang yang tertarik yang nggak punya jasanya, nggak punya barangnya bisa. Oh ya, Rentalan. penyewaan. Oh ya. Oke. Terus ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang bertanya dari paparan ini tadi para pemodal? Tidak. Tidak ada. Jelas siap memodali? Kalau umpama ada resikonya nggak? Resikonya mungkin tempat ya, posisi letak. Tetap dengan usaha. Iya, soalnya sebelumnya pernah buat orang Studio juga. nah ikut dan ketepatan tempatnya di pojok atau jauh dari Keramaian. Ramayana, jadinya sepi. Akhirnya pindah tempat di tengah kota yang mana sehari 2 hari langsung Ramai. ya, iya. Pada tempat yang strategis dan mudah dikenal. Jadi nanti kalian bisa berinvestasi tempat, mungkin Ika tadi sebagai properti, ya kan, bisa mencarikan tempat, kamu menyediakan tempat, teman-teman yang menyediakan uang, dia sebagai tenaganya, insya Allah bisa berjalan. Ada lagi? Tidak ada? Rezan? Di daerah dong. Perkenalkan, nama saya Rezan. Di sini saya mau menjelaskan tentang apa tujuan usaha saya yang ingin saya buat. Di sini saya ingin membuat tentang studio fotografer. Sama dong. Iya, sama juga. Cuma di sini bedanya planning ke depannya, Pak Bina. Oh ya, oke. Silakan Gini, paparkan. alasan kenapa saya ingin membuka studio fotografer karena gini, teman-teman saya itu banyak ya skillnya fotografer, banyak yang bisa gitu. Karena mereka nggak ada tempat untuk menyalurkan skillnya, mereka jadi ke pekerjaan yang lain gitu. Rencana saya ini mau kerja sama, mereka jadi karyawan saya. Nah, itu buat buka studio fotografer. Untuk permodalan, Untuk permodalan perkiraan modal antara 150 sampai 200 juta. 200 juta. Itu mencakup apa saja? Mencakup studio, terus alat dan juga apa ya? Propertinya. Oke, peralatan yang paling mendominasi ya. Karena nanti kalau hasilnya kurang bagus kan konsumen bisa komplain. Ya. Terus untuk perkiraan balik modalnya itu seperti apa? Kalau perkiraan modal kita bisa balik antara 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Terus ada lagi Untuk planning keduanya saya rencana mau buka percetakan. percetakan, banner dan Iya, lain-lain. banner dan lain-lain. Itu bisa buat kerjasama sama fotografernya kalau kita mencetak foto. Nah, Nah, berarti yang sini untuk nyari job luarnya, Ya. untuk yang dalam percetakannya bisa langsung ke sebelah. iya Gitu. bisa. Itu sudah termasuk yang modal awal tadi atau berbeda lagi? Beda lagi. Beda lagi. Kalau kita 1-2 tahun udah balik modal, kita mungkin 1 tahun ke depannya bakal buka usaha yang itu, percetakan. Jadi nggak perlu tambahan modal yang lain ya, cukup Iya, dari usaha cukup yang dari usaha awal itu tadi. awal itu. Oke. Terus kira-kira kendalanya apa? Kendala mungkin di bagian kayak tiap tahun kan ada yang namanya itu hari nyepi untuk pernikahan gitu. Ya. Nah, mungkin itu kendalanya yang pertama sih, Pak. Hari-hari yang sulit gitu. Kalau di Jawa kan kayak
suronan gitu ya. Iya benar, suratan itu kan. Kalau sudah suronan itu sudah nggak ada acara biasanya. Itu adalah tantangan. Iya, tentang Cari momentum yang lain berarti kalau Iya. pas pada saat sepi. Mungkin buat acara apa begitu, terus momennya apa, sering-sering membuat brosur dengan diskon dan suro setengah harga mungkin. Ada pertanyaan? Para pemodal, siap memodali? Siap. Tenang aja. Yang penting masuk akal. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya si Feli, founder dari apa? Apa merek skincare? Kan saya saya ingin menjelaskan tentang usaha skincare. Alasan saya membuat ini karena saat ini populer banyak dari jenis kalangan, baik anak kecil, anak muda atau yang dewasa itu ingin Tampil juga, tampil tampil lebih cantik gitu lah ya. cantik, Terus ingin mempercantik diri, terus bisa memberikan manfaat juga bisa lebih percaya diri intinya itu. Kayak kemarin pelajarannya siapa ya tentang keso itu? Keso, berhias. Berhiasnya orang Jepang itu bagaimana? Ternyata membuat percaya diri dan berumur Panjang. panjang. Bab berapa itu? 48. 48. Nanti kalau bab 48 nanti kalian belajar masalah keso. Keso itu berhias. Ternyata kalau di kalangan Jepang, kalau orang berhias itu tampil percaya diri seperti yang dikatakan si Feli tadi, kemudian bisa menambah umur yang panjang karena dia senang. Terus surveinya di Jepang, umur orang perempuan itu jauh lebih panjang dibandingkan yang cowok, karena cowok mungkin nggak berhias. Lanjut. untuk modalnya kurang lebih sama sepertinya 100 sampai 150. 100 sampai 150. Kak, kelebihannya hampir semua kalangan ibu-ibu memakai. Ya, siap mendanai? Siap. Sekarang keuntungannya, berbicara keuntungan. Keuntungan yang kemudian 30% 30% dari modal tadi. Nah, selama kurang lebih 1 1 sampai 2 tahun. sampai 2 tahun 30% dari produknya tadi ya. Terus kendala yang saat ini, semua usaha itu pasti ada kendalanya ya. Kendala saat ini kira-kira apa? Persaingan. Persaingan. Kenapa harus takut bersaing? Menurut saya karena banyak skincare yang sudah bagus-bagus. Sudah Ya, bagus-bagus. jadi itu menjadi kendala untuk menciptakan skincare baru. Oh, berarti ini tadi mau membuka skincare yang baru dengan merek yang baru. Dengan merek yang baru itu jauh lebih, kamu melawan arusnya agak kuat karena skincare-nya orang-orang yang sudah banyak, sudah beredar saat ini, apalagi kan si Dr. V sudah punya produk sendiri ya kan, terus Dr. A, Dr. B, Dr. C itu rata-rata punya produk sendiri-sendiri. Kamu siap melawan produknya mereka? Siap. Kan dia mau ke Jepang tuh. Berarti ke Jepang nanti sekaligus Cari untuk melawan arus. ini ya, studi banding skincare apa yang bagus di sana. Kalau menurut saya skincare yang bagus itu bukan dari Jepang. Dari mana? Korea. Korea.
Kangkoku desu. Dari Korea. Jadi kalau mau studi banding ya ke Korea, bukan ke Jepang. Kalau Jepang ya nyari modalnya aja. Siap ya? Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan terkait skincare? Tidak ada? Oke, saya yang tanya. Resiko kegagalannya berapa persen dari bisnis skincare? Karena kita tahu kalau pesaing, dalam hal ini kita sudah sering lihat di podcast itu kan saling serang menyerang ya kan. Kamu sudah siap dengan hal itu? Siap. Bahkan owner-ownernya itu banyak yang dihujat skincare itu. Kamu sudah siap? Nah, kalau sudah siap, silakan berkompetisi dengan cara yang sehat. Oke, silakan. Contoh 10 kurang. Terus satu lagi ya, saya mau 3. Kenalkan dulu. Perkenalkan nama saya Ika Yuda. Di sini saya akan mencari Keras sedikit. Ada enggak dengar? Agak keras. cara saya ingin Membangun kafe. Oke. Terus kenapa alasannya kok kafe? karena sekarang banyak Gen Z yang sukanya ngafe, nongkrong, dan itu menurut saya nggak pernah mati. Selalu ada momen Iya. untuk nongkrong, begitu. Iya. Kamu senang ya? Nongkrong itu senang ya? Nah, Senang. Iya ini Suaranya yang keras cuma satu ini. yang lain kagak. sekarang duluan Pak. Yang lain nggak seneng kayaknya yang lain. Terus selain itu apa? Alasannya. Alasannya selain generasi Z ini senangnya kumpul-kumpul di kafe. Selain itu apa? Saya menjanjikan sih. Menjanjikan. Terus Ya itu tadi. Soalnya kalau anak sekolah mungkin kayak SMA, SMK gitu kalau nggak punya tempat, ya larinya ke kafe untuk kerjain. mengerjakan tugas itu. Iya. Terus sekarang dari segi permodalan. Kalau modal support orang tua sama rekan sebaya mungkin Pak. Sekarang jelaskan kepada mereka berapa modal yang dibutuhkan untuk membuat kafe. Mungkin sekitar Selain bangunan. Kalau bangunan, saya rasa untuk membeli sebuah kafe itu modalnya sangat besar, tanah dan area yang cukup luas itu modalnya enggak kira-kira. Ini selain tempat lah ya. Sekarang selain tempat, kira-kira butuh berapa? Sarana dan prasarana. setengah M. 1/2 M. Kamu sanggup membiayai itu? Turunan ya. Setengah meter. Setengah meter loh ini. Sanggup setengah meter. Duit piro setengah meter. Duit sama ini tingginya berapa? Kalau sanggup sekarang berikan paparan untuk potensi kedepannya bagaimana, terus keuntungannya berapa? Dari setengah M itu kamu sanggup memberikan keuntungan berapa? Karena kita cari tempatnya yang strategis, mungkin di kota atau ya pokoknya yang banyak anak-anak minati, terus nanti bakalan cepet balik modalnya sekitar 7 maybe sampai 8 8 bulan. Insya Allah. Berarti omset dalam sebulan itu kira-kira berapa kalau ramai? Sesuai targetmu? Kalau rame sih Pak, 100 sampai 100 nyampe. Satu bulan 100 nyampe. 100 juta ya, omset loh ya ini. Omset. Berarti sehari berapa kalau sebulan 100 juta? Hah? Sehari 3 juta. 3 juta setengah. Sehari 3 juta setengah. Omset loh itu. Omset
omset sehari 3,5 juta. Masuk akal nggak? Masuk. Masuk akal dong. Omset aja kan, berbicara keuntungan kan di luar omset. Nah sekarang dari omset itu 1 bulan 100 juta, berapa keuntungannya? Setengah lebih sudah dipotong dengan biaya sewa dan karyawan. Ini 100 juta per bulan dipotong karyawan dan lain-lain, sisa berapa sih? 50%, 50 juta. 1 bulan berani menjanjikan 50 juta. Kamu berani nggak memodali? Berani. Kalau berani. Kalau 50 juta pasti berani ya. Ya. 50 juta maksudnya 50 juta keuntungan bersih 1 bulan. Kalau ramai, berarti omset sehari 3,5 juta. Enggak. Bersihnya kan separuhnya 1.750.000-an. Segitu kan? Iya. Masuk akal nggak? Masuk. Masuk akal. Kamu pernah ngitung mie gacoan Iya. Mie gacoan. dalam 1 jam berapa pengunjung? Banyak, Pak. Banyak kan? Terutama kalau hari Minggu. Terutama weekend. Iya. 1 orang kadang pesen berapa menu? Nah, 5 kadang yang datang ke situ bukan hanya 1 orang. Jarang kita lihat wong rono mek dhewe. Iya, bener. Kira-kira nek dhewe arep mek warung kopi ngono ae. Biasanya ya bawa pasangannya, bawa keluarga. keluarganya. 1 orang, 1 keluarga itu setidaknya dia jajan berapa yang keluarga? 100 sampai 150 kan? Itu dari 1 keluarga aja. 1 kali pelanggan datang. Padahal dalam 1 jam dia bisa lebih dari 20 orang kadang 1 jam itu masuk keluar masuk ya kan? Iya. 150 kalikan 20 sudah berapa? 3 juta kan? Dia masuk akal. Umpama itu rame terus. Dan yang paling penting apa yang harus dilakukan kafe supaya pengunjung itu selalu datang terus? Tantangannya apa? Ya, kalau sesuatu pasti ada akibatnya atau resikonya. Resiko terus Jadi kalau misal kafe sudah mulai redup, kita harus kasih gebrakan baru. contoh Contohnya kita nambah menu atau mengolah tempatnya jadi kayak yang suka biasa aja menjadi luar biasa. Jadi tampil beda. Intinya harus berinovasi, Inovasi. tidak monoton. Dan yang paling penting kamu perhatikan harga jual. Sekitar Tulungagung sini kalau harganya kemahalan, rasanya standar yang lain bisa ditinggal konsumen. Harus ada yang murah, harus ada yang mahal. Yang mahal menutupi yang murah. Kalau murah semuanya, nah, keuntungannya kurang terasa dong. Apalagi nanti kalau pas cabai mahal, minta levelnya level tinggi semua, mumet kamu kan? Ada lagi yang mau disampaikan? Paparan tadi? Cukup. Saudara-saudaranya Hah? insya Allah buat cabang yang lebih besar lagi dan Hah? yayasan. Ya sehari-hari. Untuk intinya untuk membuka cabang ya kan. Oke, silakan. Satu lagi, saya. Halo, perkenalkan saya Saida Tina. Jadi saya akan menjelaskan apa rencana usaha kedepannya yang akan saya bangun. Jadi rencana kedepannya yang usaha yang akan saya bangun adalah rental peralatan outdoor. Kenapa? Karena saya juga suka sama kegiatan yang berbau alam. Selain itu juga jarang yang menyewakan misalnya kayak peralatan outdoor yang lengkap gitu loh.
Berarti memang sudah ada pengalaman dan minat bakat ya. Ya. Oke. Terus kira-kira modalnya Modalnya kurang lebih 250 juta. Kenapa sebanyak itu? Karena nanti rencananya itu buat gedung, sewa arsitek. Kenapa sewa arsitek buat gambar bangunan itu? Karena rencana saya nanti bikin bangunannya cuma 5x5, terus peralatannya lengkap. Otomatis kan nanti kayak kelihatan penuh. Jadi sewa arsiteknya buat gimana nanti bangunan itu tidak terlihat penuh sama peralatan itu. Jadi nanti biar kayak ditata sama arsitek itu. terus Sama beli alat-alatnya. modal-modalnya itu Iya. untuk apa Alat-alat yang mau disewakan yang mau nanti. disewakan itu. Iya. Terus kira-kira bisnis ini dengan modal 250 juta ya tadi ya, itu balik modalnya berapa lama? Insya Allah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Berapa persenkah penghasilan selama per bulan? Per bulan tergantung ya Pak, soalnya kan ini kan peralatan outdoor, jadi kan nggak setiap hari rame. Nanti ramenya kan mungkin waktu musim libur atau kayak akhir tahun gitu kan baru kayak rame, atau awal tahun gitu kan. Biasanya kayak ada akhirnya kayak bakar-bakar atau apa gitu kan. Nanti tiap bulan nanti kurang lebih insya Allah Buat rata-rata dalam satu tahun 2 juta. 2 juta Iya. bersih. 2 juta ya bersih. Bersih. Oke. 2 juta bersih kalikan 1 tahun sudah 200 juta. 1 tahun 200 juta. 20 juta barusan 20 juta, 1 tahun 24 juta kan. Ya, Modalmu tadi 200, 50. balik modalnya berarti 10 tahun. Iya kan, tapi tadi bersih, bukan Bersih ya? kotor. Oh, ya oke. Siap memodali? Siap. Oke ya, yang penting proposalnya tepat, bagus, sesuai dengan prediksi. Tantangannya apa selain itu tadi? Tantangannya sama kayak yang dikatakan Bu Sineli tadi, persaingan. Persaingan. Soalnya ini kan saya menyewakan dengan harga yang murah kayak tadi, kali lipat kali sering. Ya. Kali sering. Kan terkenal cita-citanya nanti terkenal dengan harga murah, otomatis kan nanti mematikan harga pasar yang sebelumnya sudah ada. Misalnya kayak sehari sewa tenda 20.000, di saya bisa 15 atau 10.000. Saingannya sama yang lama. Kenapa tidak, saya bertanya ya, kenapa tidak harganya distandarkan, tapi kualitasnya dinaikkan dan produknya yang bagus? Kenapa kamu harus menurunkan harga sewa? Karena menaikkan harga sewa itu jauh lebih sulit dibandingkan mempertahankan. Alasannya apa? Soalnya kalau harganya mahal itu kan kayak sama aja, di sini juga harganya segitu, di sini juga harganya segitu, mending kita sewa yang ada di dekat tempat wisata aja gitu. Kalau harganya murah kan kayak orang kayak belan-belani gitu loh, lebih milih di harga murah itu tadi. Dengan kualitas barang yang sama atau bagus? Kalau bagus itu saya pikir tidak harus setengah harga. Saya memberikan masukan, kamu beri diskon saja. Diskon 10% atau 15%. Diskonnya itu Jangan kan di bawah. Karena itu akan sangat sulit nanti ketika dinaikkan. Masyarakat kita setengah harga dengan diskon. Itu dia melihat diskonnya. Dia nanti mikir kalau setengah harga ini jangan-jangan. Umumnya lo sakmene, ini kok cuma segini. Jangan. Itu masyarakat kita. Tapi harganya sama. Diskon 15% khusus anggota. Kamu memancing orang untuk ikut anggota. Segala sesuatu yang berbau dengan sewa rata-rata di mana-mana itu sama. Tenda pesta satu tempat dengan tempat yang lain
itu harganya nggak jauh beda karena mereka sudah pada ngerti. Nih kono sakmono, dan dia nggak mau mematikan pasaran yang lain. Ingat itu. Ini tenda pesta lah ya. Tenda pesta terop-terop gitu. Itu harganya standar. Diskonnya nanti apa? Mereka yang marketingnya ngomong di belakang. Tuh, jangan sampai tenda pesta umumnya 5 juta, kamu buat 3 juta. Kalau pas nggak ada, ini ya sulit juga. Ini hanya masukan lah ya, hanya masukan. Ada lagi yang mau memberikan masukan teman-teman yang lain, para pemodal ini? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti siap mendanai. Ya. Seperti yang kita harapkan tadi. Ya, terus apalagi yang mau disampaikan? Sudah itu saja. Itu saja. Oke, silakan kembali. Dengan Allah. Apresiasinya kita beri tepuk tangan semuanya ya. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi pengusaha yang sukses. Amin. Terus jangan lupa, kalau usahanya stagnan, mandek di situ nggak jalan-jalan, jangan malu untuk langsung balik arah. Ya, Ya. contoh kafe, udah bolak-balik ngasih diskon ya kan, menunya udah dirubah sebanyak mungkin apa gini. Tapi masih pancet seperti itu aja. Kamu pertahankan seperti itu akhirnya bangkrut, ya kan, modalmu semakin terkikis gak kembali. Segera cari inovasi yang lain, entah itu nanti di situ dibuat apa semacam apa untuk rapat apa dan lain sebagainya, itu harus dipikirkan, harus berinovasi. Mesin printing tadi mungkin ya kan, mungkin yang lainnya tetap garap ini. Kamu harus punya ide gagasan tersendiri. Gue nyetak kalender murah setiap momen ulang tahun atau apa, mungkin mencetak apa dan lain sebagainya. Pandai-pandailah berinovasi seperti itu. Mungkin Feli tadi skincare sudah banyak saingan. Ini kalau diterus-teruskan ini skincare-nya expired ini, ada yang enggak ini. Ya sudah, cari lagi apa? Mungkin jasa pijat mungkin lah ya, untuk terapi kesehatan dan lain sebagainya. Mungkin spa dan lain sebagainya. Kan itu masih sejurusan. Kan seperti itu. Maka dari itu jangan malu-malu ketika usaha itu sudah stagnan, usaha itu sudah jenuh. Usaha itu ada titik jenuhnya kadang. Itu segera banting setir pun tidak masalah. Dicoba dulu yang hampir searah. Kalau sudah nggak main, ya lawan arah lainnya nggak masalah. Paham ya? Yang belum punya kesempatan untuk maju tadi, mungkin di lain kesempatan bisa disampaikan unek-uneknya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Tapi sehubungan ini waktunya juga sudah habis, nanti kita akan melanjutkan ke pertemuan berikutnya untuk Ibu Guru Pamong. Mungkin ada yang mau memberikan sedikit tambahan materi, kami persilakan. Sudah. Terima kasih hadirnya untuk Ibu Guru Bu Pamong. Jadi walaupun beliau terlambat karena ada ini, tapi pelajaran hari ini sudah cukup berjalan dengan baik. Kalian sudah berani untuk ngomong nih usaha apa yang akan kalian kerjakan, itu sudah satu langkah yang bagus. Ngomong itu nggak mudah loh, apalagi di depan investor, apalagi investormu, calon investormu itu orangnya rodok kritis. Ya pokoknya yakin kok nggak bangkrut ya. Ada kemungkinan seperti itu kan? Ada. Modalnya setengah M, ya, 3 tadi setengah M. Kiko nek sampai rada apa jaminan? Makanya belajar ngomong itu, belajar seni ngomong itu nggak semudah yang kita bayangkan. Latihan ngomong itu perlu.
Makanya setiap nanti kalian selesai latihan, lulus dari sini, tetap saya minta kamu harus bisa ngomong kepada teman-teman. Harus jadi sensei di sini. Harus setidaknya berani ngomong dengan yang lain. Itu latihan. Ngomong tanpa dilatih nggak akan bisa. Paham ya? Oke, hari ini saya cukup sekian. Atau ada pertanyaan? Insyaallah tidak. Nggak ada ya? Jelas semua ya? Ya jelas. Oke, semuanya tadi sudah saya jelaskan. Ada beberapa yang masih belum tersampaikan. Nanti kita lanjutkan di lain kesempatan. Saya cukupi sekian. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.